Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, apa kabar sahabat semua dimanapun kalian berada. Ini menyimak daripada insiden yang baru-baru ini terjadi terkait tentang tertangkap tangannya oknum anggota LSM ya yang diduga melakukan pemerasan. Dan perlu saya juga sebagai penggiat di aktivis LSM menyayangkan kejadian itu terjadi. Tapi ingat sahabat, bahwa namanya LSM, ormas, dan media, dan pers maupun advokat, itu mereka itu bekerja semata-mata untuk kepentingan negara. Jadi apa? Kami sebetulnya LSM itu atau ormas tidak digaji oleh negara. Jadi apa yang kita lakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Karena perlu kita ketahui bersama, fungsi LSM dan ormas itu yang pertama itu melakukan social control, ya. Dan kedua, melakukan advokasi publik. Terutama untuk melakukan social control, baik itu terkait tentang dunia pemberantasan korupsi, lingkungan hidup, maupun tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini yang perlu menjadi sorotan publik. Jadi kalau pepatah LSM, ormas maupun media itu seperti seperti patah satu tumbuh seribu. Kalau mereka mengatakan mati satu tumbuh seribu. Artinya begini sahabat, ya, kita ketika melakukan social control berarti kita sedang bermain api. Artinya apa? Kita siap kena terbakarnya api tersebut. Jadi apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan kita, lembaga LSM maupun ormas maupun media, itu semata-mata untuk kepentingan umum. Jadi yang namanya kinerja LSM itu adalah perang. Tapi ingat sahabat, perang di sini kita bukan perang fisik, ya. Perang opini, ingat, perang surat, perang urat saraf, perdebatan, ya. Jadi kalau menurut saya, sahabat, kalau memang ada lembaga LSM ormas, lakukan sesuai dengan SOP terlebih dahulu. Contoh, kalau kita menyampaikan surat, lakukan perang dulu. Kedua, kalau kita memang mau melakukan demonstrasi, jalankan dulu demonstrasi tersebut. Jangan bicara damai. Karena apa? Ini melanggar daripada ketentuan internasional. Internasional, lihat negara-negara lain aja. Kami belum mau perang, atau kami akan perang, baru dilakukan perdamaian. Jadi pesan saya kepada kawan-kawan lembaga, ya, ingat, kita harus lakukan perang dulu, ya, baru bicara damai. Ingat, karena apa? Saya juga ikut merasakan sakit karena saya profesi sebagai LSM. Begitu juga dengan mereka, ya. Mereka itu mati satu, gemparnya sudah seluruh. Ingat. Jadi ini pesan saya sebagai aktivis juga kepada kawan semua LSM ormas, baik itu secara nasional, kita ikut merasakan. Kenapa? Kita bekerja untuk negara, pekerjaan yang paling mulia. Sementara mereka itu sahabat. Mereka itu bekerja untuk negara, tapi dapat gaji. Kalau lembaga, kita tidak mendapat gaji. Jadi inilah yang menjadi perhatian serius pemerintah seharusnya. Dan perlu nih kepada sahabat-sahabat, lakukan tuh pemantauan tentang masalah program-program pemerintah yang ada. Kita harus memantau kinerja kepolisian. Kita juga harus memantau namanya kinerja kejaksaan, DPRD. Kenapa? Disitulah terdapat namanya unsur-unsur yang mengarah dugaan praktek-praktek kolusi dan nepotisme. Nah, contohnya apa sahabat? Ketika pemerintah memiliki suatu hak namanya hak inisiatif, begitu juga DPRD, ingin membuat suatu produk hukum, itu harus dikaji lebih mendalam. Adakah namanya produk hukum tersebut
mengarah pada perbuatan nepotisme dan kolusi atau untuk kepentingan-kepentingan sepihak, ini tidak boleh. Nah, inilah peranan LSM Ormas untuk melakukan proses itu semua, sahabat. Demikian juga dengan kinerja kerja aparat penegak hukum. Kita harus juga bantau mereka. Sudah sampai sejauh mana kinerja kerja mereka? Apakah memang sesuai dengan SOP, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Kalau memang sesuai, silakan. Jadi, kalau menurut saya, sahabat, biarkan saja ini. Kita tidak bisa menyalahkan sepihak. Kita tidak bisa menyalahkan kepolisian. Kepolisian punya hak, punya prosedur untuk melaksanakan melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Demikian juga kepada pihak-pihak kita, sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang ditahan oleh Polda Lampung. Kita harus prihatin juga, karena kami juga merasakan gimana. Karena satu-satu profesi. Karena kalau namanya LSM itu, sahabat, media itu ibarat seperti pohon kelapa, tegak lurus. Kita bukan seperti bambu, tegak di bawah, bengkok di ujung. Kita tidak. Kita terus benar-benar berjuang untuk kepentingan masyarakat. Nah, saran saya nih kepada sahabat-sahabat, pantau tuh semua proyek-proyek infrastruktur. Kalau memang ada dugaan-dugaan korupsi, laporkan. Demikian juga tuh, lapor juga dengan program-program nasional. Nah, tentang MBG segala macam. Lapor kepada Pak Presiden kalau memang terjadi penyimpangan. Lapor juga tentang alokasi penggunaan dana-dana APBD maupun dana-dana desa. Laporkan. Kita nggak usah takut. Contoh, kami MT Masyarakat Transparansi Merdeka sudah pernah menyampaikan tentang dugaan-dugaan perbuatan korupsi kepada Polda Lampung. Lihat di channel saya ini. Ada namanya proyek pengaman pantai di Kalianda. Kita pernah menyampaikan, terserah biar masyarakat menilai bagaimana kinerja mereka. Kita juga pernah menyampaikan mengenai masalah pembangunan gedung neurologi dan juga gedung gedung saraf yang di Rumah Sakit Abdul. Kita sampaikan kepada kejaksaan. Silakan biar masyarakat yang menilai sampai sejauh mana. Nah, itulah maksud saya sebagai aktivis ingin memohon dan meminta menghaturkan kepada sahabat-sahabat. Ingat, kita harus perang dulu. Tapi ingat, perang kita bukan perang fisik. Nih, mindset kita mainkan. Kalau memang kita punya konsisten ingin demonstrasi, lakukan demon. Jadi kita bukan pecundang. Artinya apa? Kita memang betul-betul pejuang untuk kepentingan masyarakat. Ya, dan selanjutnya begini, sahabat, itu terkait kawan-kawan kita yang melakukan orasi dan menyampaikan penyampaikan aspirasi yang kemarin beberapa kelompok ke pemerintah Provinsi Lampung, itu sangat baik sekali karena kita ikut merasakan bagaimana upaya dan kawan-kawan kita memperjuangkan suatu perkara-perkara tertentu. Jadi memang apa yang diinginkan, misalnya contoh restorasi justice, itu memang perlu kita sampaikan. Karena jangan sampai masalah ini mencuat begitu luas. Karena bicara LSM, sahabat, bicara media itu udah bicara nasional. Ingat, bukan bicara lokal daerah, udah nasional. Jadi semua lembaga LSM ikut merasakan sakit. Makanya perlu ya kepada kawan-kawan semua, ketika kita melakukan suatu perjuangan, kita harus hati-hati. Dan saya juga berpesan nih kepada setiap instansi, ya, pemerintah daerah, jangan sekali-kali kita ada kontak komunikasi, ingin melakukan suatu perdamaian segala macam. Kalau memang tidak senang, lapor balik. Jangan melakukan, maaf ya, ada unsur-unsur dugaan mens rea atau perbuatan jahat. Ini saya nggak suka begini-begini. Kalau memang betul-betul kita konsisten, lapor balik. Jangan main cara-cara yang kotor, nggak suka. Kalau memang nggak mau ngasih, nah kita sebagai dedikasi, sebagai penghargaan, wajar-wajar saja. Tapi ingat, kalau memang ada unsur-unsur lain, ada dugaan-dugaan ingin menjebak, ini perbuatan mens rea. Ini yang saya sayangkan. Kalau aparat penegak hukum tidak bisa kita salahkan, mereka bekerja sesuai dengan prosedur berdasarkan laporan masyarakat. Jadi ini ingat, pesan buat pada instansi-instansi. Karena ingat, tidak bisa namanya kita melawan masyarakat, melawan publik, karena the power demokrasi, jadi kekuatan itu adalah di tangan rakyat. Jadi nggak bisa. Jadi kalau memang
ketika ada kawan-kawan kita aktivis dibungkam dengan dilakukan ada upaya-upaya penyuapan, ini nggak bisa dibenarkan. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan kedua belah pihak. Jadi pesan saya itu, kalau memang ada instansi yang merasa dilaporkan oleh elemen masyarakat maupun media, kalau memang tidak senang lapor balik. Jadi jangan ada upaya-upaya mengkerdilkan suatu upaya-upaya sahabat kawan-kawan kita ini untuk menegakkan demokrasi dan menegakkan hukum. Jadi pesan saya seperti itu aja kepada para instansi-instansi, dan saya juga terus terang dalam waktu dekat kita akan membuka nih suatu tabir-tabir, suatu perkara-perkara, tapi belum saatnya. Oke, kita tunggu. Yang mudah-mudahan masukan-masukan ini sebagai nilai-nilai positif agar kami mengarahkan kepada sahabat-sahabat di media, sahabat-sahabat LSM Ormas se-Indonesia, yaitu tadi kita harus lakukan perang ketika kita mengatasi suatu perkara. Jadi kita jangan adakan perdamaian dulu sebelum peperangan tersebut usai itu, Mas. Tadi ingat, perang kita saat ini bukan perang fisik ya, karena bukan kewenangan kita. Perang kita adalah perang opini, perang surat, perang argumen. Ingat, perang data. Ketika kita data menyampaikan kepada mereka, dan kita pantau sudah sampai sejauh mana data yang kita sampaikan itu mereka proses. Jadi jangan ada unsur-unsur yang kira-kira melemahkan perjuangan-perjuangan daripada lembaga. Jadi udahlah, yang begini ini semua permainan dunia semua. Jadi kita harus sadar diri, tahu diri, siapa kita, mau kemana kita, dan apa yang harus kita lakukan di dunia ini sesuai dengan peranan masing-masing. Karena namanya dunia ini seperti drama, sahabat. Ada pemeran antagonis dan ada juga pemeran protagonis. Ingat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.